Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar al-luhumil humuril ahliyah. Para pemirsa yang bahagia, pertama-tama kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita semuanya diberi sehat walafiat. Yang kedua, kita ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang membawa agama Islam sampai ke tengah-tengah kita ini. Para pemirsa yang bahagia, pembicaraan kali ini kita akan berbicara masalah haramnya daging keledai negeri piaraan, daging setiap binatang yang mempunyai taring, dan burung yang mempunyai cakar. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar al-luhumil humuri ahliyah. Artinya bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang pada perang Khaybar memakan daging keledai negeri piaraan. Diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'labah Al-Husina, Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda, harrama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam luhumal humuri ahliyah walahma kulli tinabim minas shiba. Artinya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengharamkan daging keledai negeri piaraan dan daging setiap binatang yang mempunyai taring. Para pemirsa yang bahagia, diriwayatkan oleh Ahmad dari Zaid bin Khalid al-Juhani, annahu syami an-nabi sallallahu alaihi wasallam naha anin nukhbah wal khulya. Artinya bahwasanya ia pernah mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang dari harta rampasan perang yang belum dikumpulkan, disebut an-nukhbah, dan melarang memakan hewan yang dilepas oleh binatang buas yang mati sebelum sempat disembelih, disebut al-khulsah. Para pemirsa yang bahagia, sababul wurud hadis diriwayatkan oleh Ahmad dari Jabir bin Abdillah. Ia berkata,
tatkala pada hari peperangan Khaybar orang-orang merasakan kelaparan hingga mereka mengambil keledai jinak lalu menyembelihnya dan memenuhi periuk-periuk dengan daging tersebut. Berita itu terdengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jabir berkata, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami dan kami pun membalikkan periuk tersebut atau menumpahkan isinya. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan kepada kalian rezeki yang lebih halal dan lebih baik dari ini. Jabir berkata, kami membalikkan periuk pada waktu itu ketika isi periuk tersebut tengah mendidih. Maka di hari itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan keledai negeri, bigol, peranakan dari kuda dan keledai, dan setiap binatang yang mempunyai taring, dan setiap burung yang mempunyai kuku untuk mencengkeram, dan diharamkan binatang yang terbunuh lantaran lemparan, hewan yang dilepas oleh binatang buas yang mati sebelum disembelih, dan harta rampasan perang sebelum dibagikan. Para pemirsa yang bahagia, diriwayatkan oleh Ahmad dari Khalid bin Al-Walid, ia berkata, kami pernah berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada peperangan Khaybar. Lantas orang-orang bersegera mengambil harta milik orang Yahudi. Lalu beliau memerintahkanku untuk berseru, as-sholatu jami'ah, dan tidak akan masuk surga kecuali orang muslim. Kemudian bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian amat tergesa-gesa dalam mengambil harta orang-orang Yahudi. Ketahuilah tidak halal harta-harta al-mu'ahid, kaum kafir yang mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin, kecuali dengan haknya, dan diharamkan atas kalian keledai negeri, kudanya dan bigolnya, serta setiap binatang yang bertaring dan burung yang mempunyai kuku untuk mencengkeram. Para pemirsa yang bahagia, tahqiq hadis. Hadis pertama lafadz milik Ahmad 2-21 dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Ad-Dabaih bab luhum al-khumur al-insyah, daging keledai piaraan 7-123, dan Muslim dalam kitab As-Sa'id bab tahrim aklu luhum al-khumur al-insyah, haramnya memakan daging keledai piaraan 4-607 dengan lafadz-lafadz yang beragam. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, kitab An-Nikah bab naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an al-mut'ah akhiran. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang pernikahan mut'ah 7-16, dan bab luhum al-khoil min hadis Jabir, daging kuda dari hadis Jabir, dan kitab al-khoil 9-31. Para pemirsa yang bahagia, Muslim dalam kitab dan bab yang terdahulu dengan lafadz-lafadz yang saling berdekatan. At-Tirmidzi dalam Abwa At-Ta'imah bab biluhum al-khumur al-ahliyah min hadis aha,
tentang daging keledai piaraan dari hadis Ali 3/163. Ad-Darimi Kitab Al-Adahi bab Piluhum Al-Humur Al-Ahliya min hadis Ibni Abbas, tentang daging keledai negeri dari hadis Ibnu Abbas 2/14 dengan lapat-lapat yang beragam. Para pemirsa yang bahagia, hadis kedua lapat milik Ahmad 4/193 dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Ad-Dabaih bab Luhum Al-Humur Al-Insiyah, daging keledai negeri 7/123, dan aku tidak mendapatkan satupun riwayat bagi Muslim dari jalur ini. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Ahmad 1/79 dari hadis Ibnu Abbas 103/142, dari hadis Ali dengan lapat-lapat yang beragam, dan ia adalah satu bagian hadis baginya dari hadis Ali 1/147 dan dari hadis Al-Miqdam bin Ma'dikari 4/132, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud pada hadis bagian kedua darinya dalam kitab Al-At'imah bab An-Nahyu an akli as-siba, larangan memakan binatang buas 2/319 dari jalan yang pertama, dan ia juga meriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas. Para pemirsa yang bahagia, hadis ketiga lapat milik Ahmad 4/107-193, dan ia meriwayatkan bagian yang pertama darinya dari hadis Abdullah bin Yazid Al-Ansori 4/307, dan ia juga meriwayatkan hadis tersebut dari Anas 3/104 tanpa tambahan kata khilsah, memakan hewan yang dilepas oleh binatang buas yang mati sebelum disembelih, dan ia adalah satu bagian hadis baginya dari hadis Al-Irbah 4/127 dengan lapat-lapat Al-Hulaisah. Para pemirsa yang bahagia, sababul wurud hadis pertama lapat milik Ahmad 3/322. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Humus bab ma yusibu min at-ta'am bi ardi al-harb min hadis Ibni Abi Aufa, apa-apa yang didapatkan dari makanan di negeri yang dilanda perang, dari hadis Ibnu Abi Aufa 4/116. Dari Muslim dalam kitab As-So'id bab tahrim akli luhum al-humur al-insiyah, haramnya memakan daging keledai piaraan 4/607 dengan lapat-lapat yang saling berdekatan, dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan makna dalam kitab Al-Maghuzi bab Ghazwatul Khaybar, perang Khaybar. Begitu juga diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Maslama bin Aqwa 5/166, Muslim 4/608,
para pemirsa yang bahagia. Hadis kedua, lafadz milik Ahmad 4-89, dan hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Al-At'imah bab An-Nahyu an Akli Asyibah, larangan memakan binatang buas, 2-320, dengan lafadz-lafadz yang saling berdekatan. Para pemirsa, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kata kurang pas, kurang berkenan dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kaca pecah, jangan dimasukkan peti. Kalau ada kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.